Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tamu kita adalah seorang mahasiswi di Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan. Kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, dengan Laila, siapa nama lengkapnya? Lailatul Hasan. Lailatul Hasanah. Dan ya kita langsung diskusi terkait bagaimana perjalanan hidup Lailatul Hasanah dan apa saja cita-cita dan harapan yang diusung di dalam kehidupannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Lailatul Hasanah ini asli dari mana? Saya asli dari Banyuates, Sampang. Oh, Banyuates, Sampang, Madura. Dan saat ini kuliah di Di Al Khairat Al Pamekasan. Khairat Pamekasan. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Dengar-dengar, jadi Laila ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang memang sambil kuliah sambil kerja. Iya. Betul ya? Iya Pak. Gimana kisahnya itu? Jadi waktu saya sebelum masuk ke IAI Al Khairat, saya tuh tinggal sama saudara saya ya Pak. Oh, tinggal sama saudara. Ya, kakak saya. Terus kakak saya kan tinggal netep di Pegantenan. Ya, sambil jaga toko, punya sendiri gitu. Punya sendiri. Oh, ya. jadi kakaknya punya toko, kemudian Laila bekerja di toko kakaknya. Ya, sambil lalu saya yang bekerja di sana gitu, saling bantu gitu Pak. Oh gitu. Nah terus saya karena setelah lulus pondok, saya nggak tahu kemana, ya gitu kerja di sana gitu. Nah, terus kakak saya yang perempuan suruh saya kuliah gitu. Ya udah saya kuliahnya di Al Khairat. Di Al Khairat Pamekasan. Iya. Milihnya jurusan Ekonomi. Ekonomi. Oh, berarti memang kerjanya itu sejak masuk kuliah ya? Iya, awal maba gitu. Pas setelah selesai mondok, saya tuh langsung jaga toko kerja gitu. Oke. Nah, setelah berada di bangku kuliah nih, kan kita ini kan punya cita-cita, punya harapan. Jadi kan sebenarnya Mbak Laila ini kan sudah memiliki satu perangkat, dia sudah mandiri sejak kuliah lah, awal kuliah sudah merasakan bagaimana dunia kerja. Nah, kira-kira punya harapan apa, potensi apa yang ingin dikembangkan ketika menempuh di perguruan tinggi? Kalau saya ketika menempuh, iya, ketika Mbak Laila ini kuliah, apa yang cita-cita yang ingin diusung gitu? Saya pribadi sih pengennya gitu, punya usaha sendiri gitu, nggak harus numpang ke orang lain meskipun itu saudara sendiri gitu. Biar hidup itu enggak ya, terkekang gitu. Biar mandiri ya. Ya. Artinya memang prosesnya harus belajar ke orang lain dulu, barang orang lain dulu, termasuk bekerja ke kakaknya. Tapi harapannya nanti ya punya usaha sendiri gitu. Mandiri lah gitu. Tapi kan kan selama ini kan sudah merasakan bagaimana kerja ya. Dia sudah tahu capeknya gitu ya. Dan dari situ ya ada pendapatan gitu. Ya lumayan ya. Kan berarti biaya kuliahnya bayar sendiri? Kalau biaya kuliah itu dari kakak saya yang perempuan. Oh ya. Saya tuh 5 saudara. Karena orang tua saya itu cerai. Terus ya pencar gitu. Kayak saya punya 5 saudara, kakak 3, perempuan 2, laki-laki 1 gitu. Yang kakak saya yang perempuan nomor 1 itu ada di Medan kerja. Terus dia yang biaya hidup saya gitu. Dari pondok sampai kuliah, semuanya dia yang biayain gitu. Ya, oh gitu. Saya tuh nggak tergantung ke orang tua. Iya. Pengganti orang tua ya kakak saya Kakaknya. sendiri gitu. Terus dengar-dengar ini juga ikut ya, selain dia bisnis online bersama kakaknya itu, ya kemudian dengar-dengar itu sudah ikut bisnis online TikTok ya sebelum ditutup. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya tuh dari awal saya tuh punya akun TikTok, cuman scroll biasa kan, nggak dapet apa gitu. Nah, terus saya terinspirasi dari afiliator TikTok gitu Pak. Pengennya saya
kok saya tuh scroll seperti itu nggak ada manfaatnya gitu. Gimana saya tuh meskipun nggak kerja, cuman pencet HP doang bisa dapat ya penghasilan gitu. Nah dari sana saya tuh mencoba untuk jualan di TikTok gitu Pak. Berhasil? Iya alhamdulillah ya sampai ya kemarin sebelum TikTok Shop itu ditutup ya uang jajan kayak belanja gitu saya sendiri gitu. Tapi sekarang karena TikTok Shop udah ditutup, ya saya tuh ada apa ya? Ini pusing gitu, mau gimana lagi gitu. Soalnya di TikTok itu apa murah-murah gitu. Ya, artinya paling mudah bisnis melalui TikTok ya. Iya. Tapi kan bisa rambah ke yang lain, umpamanya di dunia entertainnya, kemudian endorse barang gitu, kan tetap bisa jualan. Kalau endorse itu kan harus banyak followers. View ya, follower ya. Kalau saya tuh kan masih dikit gitu. Saya tuh jualnya itu ke ya pemasarannya itu ke teman-teman gitu, dari yang online ke offline gitu. Kan memang begini, ya itu kan sudah tuntutan pasar gitu ya, bahwa apa namanya sekarang itu bagaimana kita ini harus masuk dalam, artinya setiap peluang bisnis itu harus terbuka di bidang entertain kah, di bidang pendidikan kah, maupun sektor real gitu. Apakah nggak mau coba umpamanya ya kita diperbanyak followersnya dulu melalui kita buat konten-konten, habis itu sambil endorse. Itu ada cita-cita ke sana nggak? Kalau pengen banget ya, tapi ini kontennya itu Pak. Itu kontennya. mau bikin konten apa gitu. Soalnya gitu. Kita bikin konten itu harus tertarik ke orang lain gitu. Artinya begini loh, ini merupakan bagian dari harus diprogramkan oleh kampus gitu. Artinya kampus harus memberikan jalan keluar bagi mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu menjadi konten kreator, gimana cara dapat inspirasinya, kan gitu ya. Iya Pak. Selama ini kan belum dapat ya. Belum. Hanya mungkin motivasi dari dosen atau apa itu aja. Tapi kalau apa namanya, ya belum dapat materi secara langsungnya, baik dalam bentuk seminar dan semacamnya. Saya tuh sering lihat itu kontennya dari orang-orang afiliator yang memberikan motivasi tentang itu. Sekarang begini, konten itu jangan terlalu lama gitu. Yang sedang-sedang paling 3 menit, 5 menit gitu. Lalu kemudian tapi ada pesan moralnya lah gitu. Itu yang paling yang penting bisa diambil pesannya, jangan terlalu panjang gitu. Panjang ya. Nah itu mungkin bisa jadi jalan keluar gitu. Dan sudah semester berapa sekarang? Semester 5. Sudah semester 5. Dan tentu ya sudah punya proposal bisnis, sudah ada gambaran bisnis. Setelah saya semester 7, semester 8 ini yang akan dikerjakan. Apakah sudah punya gambaran? Kalau ya ada, kalau gambaran itu ada. Saya nanti kalau nanti pas selesai ini kan saya tuh bisnisnya kan baju ya Pak. Saya sampai nyetok itu. Karena sekarang stoknya masih banyak, ya saya tuh masih selesaiin itu gitu. Nanti kalau udah uangnya tuh kembali ke saya tuh mau bisnis lain gitu. Bisnis lain. Entah itu makanan atau apa gitu. Intinya bisnis gitu. Bisnis. Tapi kan selama ini ya, setelah menjalankan bisnisnya, nah kira-kira apakah ada pengalaman yang didapat gitu di dalam, terutama di dalam berbisnis? Iya, pengalamannya itu Pak. Semakin tahu peluang usaha umpamanya. Semakin iya. Ya, kemudian sudah tinggal umpamanya apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika akan berbisnis. Iya. Apa kira-kira? Intinya jangan itu Pak, jangan apa ya? Kita tuh kan sekarang tuh banyak ya yang jualan online gitu. Kadang kita tuh merasa kecil hati gitu. Aku nggak mau, soalnya dia tuh ya takut kalah saing gitu. Ternyata kita intinya jangan noleh ke belakang. Artinya sepanjang itu untuk kebaikan, maka jangan minder, tetap harus berusaha. Dan harus kreatif dan senantiasa mencari peluang. Iya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya.
dan tentu bahwa setiap kita punya kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita berusaha untuk meraihnya. Terima kasih dan jangan lupa like, share, and comment tentu dan subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.